علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كاثر الأواب يا حسنا في عاليا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمحنة والشرف على كل حال. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatan wassalaman daiman ala rasulillah. Qala ta'ala bi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah amma ba'du faqabaltuka biwas'in qabul wa khatamtu ala ma famika bi fadlir rasul wa tutawi'uni bi aysim ma aqulu. Allahu akbar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul kembali, bermuajah kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita serahkan selalu salawat dan salam kepada baginda kita Nabiyuna wa Nabiyukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi kita telah sama-sama bersolawat kepada baginda kita Nabiyuna wa Nabiyukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ketika ditanya tentang persoalan cinta, tentu salah satu daripada ciri orang yang cinta kepada yang dicintainya itu apa, Pak Yanto? Kalau Pak Yanto lagi senang sesuatu, pasti dimanapun, kapanpun yang selalu diceritakan si dia. Karena apa? Saya lagi jatuh cinta. Selalu yang dibicarakan adalah objek yang kita cintai. Makanya orang yang cinta itu orang yang selalu menyebut dan terus menyebut. Makanya ketika kita itu jatuh cinta, kenapa? Karena keindahannya, karena kecantikannya, karena kemolikannya, atau karena yang lainnya. Itu barang pasti yang bisa menyebabkan kita jatuh cinta. Apakah ketika kita mendengarkan tentang riwayat, story, cerita tentang sosok Nabiuna kita Nabi Muhammad SAW akan jatuh cinta kita? Pasti jawabannya. Kalau kita mengetahui, insya Allah kita itu akan langsung jatuh cinta, terpesona kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena daripada itu orang yang cinta selalu melantunkan nama yang dicintainya. Siapa yang kita cintai? Nabi Muhammad. Maka kita bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan malam hari ini kita diingatkan kembali dengan adanya sosok mulia dan agung dilahirkan di dunia ini, siapa baginda kita Nabiuna wa Nabikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita caranya apa? Karena Nabi itu ketika hidup tidak mau istilahnya dipuja dan dipuji, tetapi Allah sendiri yang memerintahkan untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu wa tu'azziru, ay bima'na ta'zim. Di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka agungkan dia, muliakan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara bagaimana kita itu mengagungkan Nabi Muhammad. Tidak jawabannya. Yang dibayangkan. Caranya bagaimana? Tidak ada ditulis di Al-Quran. Tetapi kita sebagai manusia selayaknya menghormati dan mengagungkan manusia yang lainnya. Contoh saja ketika kita mengagungkan daripada pemimpin kita, katakanlah presiden, bagaimana seperti itu, maka kita lebih daripada itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika kita itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada Nabi Muhammad SAW, apa untungnya untuk kita? Untungnya bagi kita. Ketika kita mencintai Nabi, untungnya apa? Kita menyebut nama-nama Nabi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa keuntungan kita? Jelas itu ya jawaban yang paling ya kita inginkan, mendapatkan syafaat. Makanya daripada itu ketika Nabi Muhammad SAW itu ditanya sama orang pedesaan, orang gunung, orang yang tidak mengerti tentang ilmu, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kapan ya Rasul terjadinya hari kiamat? Karena pada saat itu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua bersedih, menangis ketika diceritakan tentang hari kiamat. Kemudian orang Badui tadi yang melihat kanan kirinya menangis semua, saya ini ya merasa bagaimana gitu ya. Abu Bakar saja menangis ya. Kemudian yang lainnya pun menangis hingga dia dengan berdiri. Kemudian dia bertanya, ya Rasul, kapan terjadinya kiamat? Kemudian Rasulullah SAW menengok, kemudian melihat daripada orang yang bertanya tadi, balik bertanya Nabi Muhammad, apa bekalmu sudah siap? Kemudian dia menjawab, wahai Rasul, saya justru menyenangkan hal ini itu karena saya bekalnya belum cukup. Abu Bakar itu lebih hebat ibadahnya. Begitu juga Umar, Utsman, Ali adalah orang yang mungkin ibadahnya lebih hebat daripada saya. Sedangkan saya tidak ada apa-apanya, makanya saya itu bertanya padamu ya. Bekal saya tidak ada apa-apa daripada hanya aku mencintaimu wahai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tersenyum kemudian bersabda, ana ma'a man ahabbta fid dunya. Saya akan bersama orang yang dicintai saat di dunianya seperti dua jari ini. Artinya ketika kita cinta kepada Nabi, insya Allah akan bersama Nabi, nanti bersama golongannya Nabi. Karena ketika kita cinta Nabi, nanti di akhirat, nanti di sana akan diruntuhkan oleh Nabi, akan dipanggil oleh Nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita cinta kepada artis, maaf, berarti kita nanti sama artis. Kalau kita suka gandrung kepada sepak bola ataupun bintang film, berarti nanti kita di sana sama aktor film atau pemain film. Nah, maka daripada itu semua idola yang pertama yang kita idolakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita itu di sini bercita-cita ingin menjadi orang yang bermusyahadah, bisa merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang maha nyata.
Maka ketika kita mengandalkan zikir kita, tidak akan mungkin kita mudah bermusyahadah dengan Allah. Mengandalkan sholat kita, zakat kita, ataupun yang lainnya, kita tidak mungkin mudah bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tapi ketika kita mencintai Nabi, maka akan dimudahkan kita, ruhani kita akan bisa menyentuh dengan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Karena bapak daripada rohani kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuka, bisa merasakan nyata betapa hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyata bisa kita rasakan saat beribadah. Ketika ruh Ahmadiyah yang ada di dalam ruh kita itu sudah hidup. Makanya di sini juga salah satu cara untuk menghidupkan ya ruh Muhammadiyah yang ada di dalam diri kita, kita istiqomahkan majelis seperti ini. Kemudian juga ketika kita hidup di dunia ini, ya kemudian kita memperingati Maulid, apa yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita dapatkan suri teladan beliau yang sangat luar biasa. Apa kasih sayang contohnya, ya. Kemudian hidup di sana sesuatu yang bisa menghalangi daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hati-hati dan membencinya, seperti sifat zuhud Rasulullah SAW, sifat qanaahnya, sifat di mana kesederhanaan Rasulullah SAW pada saat hidup. Kemudian pemaafnya luar biasa, Nabi Muhammad itu pemaafnya luar biasa. Orang yang selalu dolim, orang yang selalu menganiaya pada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memaafkan dengan begitu mudah. Contoh mungkin sudah terkenal bahwasanya orang selalu melemparkan kotoran pada Nabi Muhammad SAW, tapi pada satu ketika beliau itu ya tidak dilempari kotoran tersebut, Nabi kemudian mencari siapa tadi yang biasa melemparkan kotoran padaku. Kemudian ada orang yang menjawab, dia lagi sakit. Apa yang terjadi? Rasul langsung bawa istilahnya sesuatu. Kemudian dia jenguk orang tersebut. Setelah melihat seperti itu, ya luar biasanya begitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yoga, ya buas, modar ya los. Tidak. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bawa sesuatu kemudian dia menjenguk orang yang sakit tadi pertama kali, sehingga orang yang sakit tadi menangis. Karena apa? Dia ingat telah berbuat dolim, tetapi kedolimannya dibalas dengan kebaikan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu datang sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sehingga apa? Islam mudah diterima. Kemudian yang terakhir, ketika kita memperingati daripada maulid yang ada itu apa sih? Bisa menimbulkan sinergi, ya, kekuatan yang tinggi untuk meluhurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ya, kita adakan seperti ini, semoga kita lebih konsisten lagi, lebih istiqomah lagi untuk pengkajian kitabnya, untuk zikirnya, untuk istighosahnya, dan insya Allah nanti di hari yaumul akhirat, di hari kiamat setelah kita tinggalkan dunia ini, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melegalkan atau mengizinkan kepada Nabi kita Muhammad, silahkan syafaatmu sekarang, ya, bisa kau berikan kepada orang yang dikehendaki oleh dirimu wahai Rasul, yaitu berupa syafaatul utama. Ya, semoga kita mendapatkan semua itu, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ta'limul ilmi syar'i. Sebagian daripada wasiat di kitab Kifayatul Azqiya itu mempelajari ilmu syar'i. Apa syar'i? Agama, syariat istilahnya. Aminal wasayatis, sebagian daripada 9 wasiat yang akan diserahkan ta'limul ilmi syar'i, yaitu makam yang keempat, rututan yang keempat, mencari ilmu, menuntut ilmu syariat. Wa huwal ulumus salasatu, ilmu yang dimaksud syariat itu nanti terbagi menjadi 3 bagian. Allati sayasrihu biha wa huwal ilmu alladhi yusahihul ibadah,
Yang pertama, ilmu tadi memperbaiki ibadah kita. Wal ilmu alladhi sahihul aqidah. Yang kedua, ilmu yang bisa menguatkan akidah kita. Setelah itu, al ilmu alladhi yaslihul qalba. Ilmu yang bisa membersihkan hati kita. Makanya pengarang kitab itu menulis di dalam syairnya, fatalimanna ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkar qalba suqala. Artinya apa? Belajarlah sungguh-sungguh kalian ya dengan ilmu-ilmu, apalagi ilmu di situ yusahihu ta'atan, ilmu yang bisa memperbaiki ibadah. Kemudian ilmu yang menguatkan akidah, kemudian ilmu yang membersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya daripada penyakit-penyakit hati yang ada. Nah, itu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita tuntut. Karena apabila kita tidak mengetahui ilmu yang memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, mulai dari wudu kita misalnya, dari sholat kita, dari saum kita, zakat kita, haji, bahkan muamalah mungkin seperti kita bertransaksi, berbisnis, berjual, beli. Ketika kita melakukan seperti itu, kemudian kita tidak bersesuaian dengan syariat yang suci yang dicontohkan kepada Nabi Muhammad SAW, idza amalu min ghairi ilmin batilun, sesuai dengan apa yang difatwakan ataupun yang tercantum dalam syairnya Imam Ibn Ruslan di dalam Fizabdih, dalam kitab Zabadnya, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa itu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya setiap orang yang tidak mempunyai ilmu kemudian dia beramal, amal bentuk jamak daripada amalnya, wudunya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, muamalahnya, di sana kan batal, mardudat, artinya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib untuk menuntut daripada ilmu yang bisa memperbaiki ketaatan dan keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yajibu 'alaika aidan an tata'allama ilman yusahih i'tiqadaka. Kemudian kita wajib juga menuntut ilmu yang bisa menguatkan akidah kita, yaitu dengan ilmu tauhid. Bi ayyakuna ala wafaqi ma dhahaba ilaihi ahlus sunnah wal jamaah. Kita tuntut ilmu tersebut bersesuaian dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah itu? Contohnya golongan Asy'ariyah, golongan Maturidiyah, yang mencatat dan mengarang kitab, mengumpulkan meringkas yang biasa kita dengar, wujud gidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran aliman. Bila mana kita itu kaji satu persatu begitu sangat dalam, insya Allah satu nama itu akan bisa membuka daripada banyak marifah yang ada di dalam batin kita. Dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ma qada'il qalbu was-samir. Yang namanya akidah itu sesuatu yang terbentuk di dalam jiwa kita, di dalam hati kita itu dengan begitu sangat kuat. Makanya unsur dalam keyakinan yaitu adalah hati. Kalau sudah tertanam tauhid yang baik, tauhid yang benar, insya Allah hidup kita itu akan benar, sesuai dengan jalan Allah, tidak keblinger.
Jangan sampai kita itu akidahnya rusak. Karena apa? Kita tidak mempelajari daripada ilmu akidah. Atau kita pelajari akidah tapi akidahnya seperti akidah Mu'tazilah, Jabariyah atau Majusimah. Artinya mereka semua golongan tadi golongan yang itu bisa dicap sebagai golongan yang sesat. Karena apa? Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya seperti di sana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, ia terjemahkan tangannya tak yang mengangkat tangan seperti kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu duduk di arsy, jadi maknanya duduk seperti kita. Ya kowe ngobrol sementi ya. Gede teman. Iya, wong gitu cilik semen. Nah, makanya kita harus apa? Harus mempelajari akidah itu dengan sesuai Ahlussunnah wal Jamaah ya, supaya apa? Supaya akidah kita kuat. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita wajib untuk mempelajari ilmu yang bisa membersihkan hati kita, mensucikan hati kita minal akhlaqit tibiyyati. Artinya apa? Kita bersihkan daripada akhlak-akhlak tercela seperti sombong, ria. Artinya apa? Ria membanggakan amal kita sehingga apa? Orang lain itu ya kalah dengan kita. Kemudian juga hasad, SMS, apa? Senang melihat orang susah atau kebalikannya, susah melihat orang senang. Itu adalah orang yang hasad, dan orang yang hasad tidak akan mulia, kemudian akan sengsara. Wal-hirs, kemudian juga dia itu adalah orang-orang yang berpenyakit hati. Hirs itu adalah loba ataupun tamak, atau dia itu berharap daripada pemberian-pemberian sang penguasa atau pemimpinnya, sehingga ia rela menjilat diri atau merendahkan harga dirinya dengan meminta. Naudzubillah. Kita jauhkan semua itu, bersihkan semua itu ya penyakit-penyakit diri kita dari dalam diri kita, supaya kita menjadi orang-orang yang hatinya selamat, orang-orang yang hatinya suci. Nah, kemudian ketika kita sudah mempelajari hal itu, insya Allah ibadah kita nanti akan diterima, keikhlasan itu akan mudah datang. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau ilmunya saja kita tidak bisa? Kemudian juga kita akan syukur-syukur, bercita-cita bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Asal kita benar-benar ketahui, fa'rifanna, benar-benar kita ketahui, wa'mal, kemudian kita amalkan sehingga kita mendapatkan hasil keselamatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya bagaimana mengamalkan ilmu kita? Kalau seandainya ilmu kita punya 100, apakah kita bisa langsung 100 tadi ilmu yang kita miliki bisa amalkan? Kalau seperti itu hebat. Nah, makanya di sini dianjurkan fa'mal walau bi'ashri kazakat. Artinya apa? Amalkan saja ilmu itu seperti zakat, 1/10 saja. Kalau 10, 1 saja diamalkan. Itu sudah bisa menyelamatkan kita. Kalau kita punya misal 1 juta ilmu yang pada diri kita, 10 saja persennya, 10% aja. Berarti 10.000 kita istilahnya